أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita berubudiyah menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah. Buktinya kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa Allah yang memberikan segala sesuatu, tentu kita tidak akan bisa hidup sampai saat sekarang ini. Mudah-mudahan kehidupan di sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah menjadikan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau lah sudah tua tak jodoh keinginan tu beribadah, lalu dipertanyaan bila lay, ya, bila lay itu tak mungkin, ya. Beribadah anak muda, beribadah orang tua tentu beda nilainya. Kalau anak muda ibadahnya itu tinggi nilainya dibanding dengan tua-tua, ya. Maka kalau dari muda beribadah, rajin beribadah, nilai ibadah anak muda itu lebih tinggi daripada orang tua. Kenapa? Kalau orang tua kok keinginan tu dunia tu sungguhnya ndak ada, ndak berlaku lagi. Tapi kalau banyaknya keinginan dunia semakin tua lagi, berarti ndak mengenal apa persiapannya untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Dia salawat dan salam buat yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini ya kita lah lepas dari hari tasyrik ya 11, 12, 13. Ini hari nan sampai balik di bulan Zulhijjah. Tentu siang boleh kalau puasa celai, mulai besar berpuasa celai. Di padang ayo dak boleh berpuasa ya. Karena hari untuk makan hari raya. Di bulan Zulhijjah itu disunahkan setelah hari raya itu kita takbiran hari 11, 12 dan 13 itu takbiran ya. Tapi yang salahnya di Idul Fitri ada yang takbiran sampai sanjo. Tapi di Idul Adha tak ada ngau lagi takbiran ya. Hanya takbiran di hari raya itu saja. Hari besoknya tak ada dangau leh. Berapa masjid di sana tak ada dangau leh. Ya, apa belum paham ilmunya atau gimana ya? Kalau soal raya Idul Fitri itu sunnahnya takbir itu sampai khatib turun mimbar. Itu sunnahnya Idul Fitri. Kalau Idul Adha sampai sore padang. Itu tanggal 3 balik Zulhijjah. Itu sunnahnya takbiran. Ya, boleh setelah sholat fardu. Lalu pada saat ini sebagai nasihat untuk kita bersama dan kami menyampaikan, ya, yaitu klasifikasi atau kelompok manusia dalam maksiat. Ya, dulu kelompok manusia yang berbuat maksiat ya, dalam hal maksiat. Baik, Ibnu Sama berkata, makhluk itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah
orang yang pernah berbuat dosa, namun dirinya berketepatan hati untuk meninggalkan dosanya dan tidak ingin kembali melakukan keburukan sedikit pun. Itu yang paling baik tuh. Dialah orang yang mabrur. Mabrur itu apa? Yang baik. Kalau pai haji apa namanya? Haji yang mabrur. Haji mabrur itu apa? Haji yang baik, haji yang diterima. Umrah yang mabrur lah. Yang mabrur itu apa? Ada membawa bukti orang yang pulang dari haji kok semakin baik. Semakin baik, tidak semakin sombong, tidak semakin kiki dah. Nah, orang yang pernah berbuat dosa, kemudian ini ada ketetapan hati, tidak akan melakukan dosa itu dan menyesali dosa-dosa itu dan tidak akan melakukan sedikit pun lagi. Mati dalam keadaan seperti itu, oh itu luar biasa, ya. Dihitung. Itulah masuk surganya seperti itu, ya. Karena apa? Dosa-dosa yang selama kau no sesali kemudian no dak kamu ulang-ulang dosa itu lain. Tuh timbul rasa penyesalan dalam dirinya. Dialah orang yang mabrur, orang yang baik. Nah, yang kedua, orang yang berbuat dosa, kemudian berbuat dosa. Dia buat dosa. Ya? Dan bersedih, kemudian berbuat dosa dan menangis. Pertama buat dosa, dan tu beramal, tu buat dosa, tu beramal lagi, tu buat dosa lagi, tu beramal, tu menyesalnya, menangis. Ya, ini adalah orang yang masih ada harapan dan perlu dicemaskan. Di dosa pertama dosa dibuat tu no. Tobat lo tu dosa lo lihat tu tobat lo tu dosa lo lihat, ya tu laya doa kesempatan tu ino duit lain. Apa buktinya? Allah lagi kesehatan kino lagi kesehatan. Nah, baru Allah lagi kepada no hidayah. Dalam keadaan seperti itu nyo menyesal dan came, atau namanya khauf. Dalam kajian tasawuf namanya khauf. Merasa came deh leka ditimu ibadah dan melakukan dosa yang dia lakukan tanggung di banyak deh. Dosa mayang itu dosa lo lihat, itu mayang tu dosa lo lihat, mayang tu dosa lo lihat. Kalau mati dalam keadaan berdosa, itulah timbul penyesalan di akhirat nanti itu. Tapi kalau lain di dunia aku menyesal capek, bersedih, menangis. Di malam hari di yola banyak dosa dalam muka ni mayang lahir tu dia dosa lo tu mayang tu dosa lo. Dalam keadaan nyolah menyesal dengan dosa-dosa itu, maka no bertaat kepada Allah, meninggalkan maksiat-maksiat itu. Di akhir-akhir kehidupannya tu ino taat kepada Allah. Maka dapatlah kehidupannya husnul khotimah. Perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya hidayah itu nak acuk tiba dulu. Sekali-sekali tiba. Nah, ketika sekali tiba nak kita iyon no. Di saat itu kadang-kala kita tak maupun itu. Tak menyesali. Nah, dalam ibadah kan seperti itu tu. Ada masa no awak tu nyaman dah sono. Nyaman. Nah, ketika itu tak kita ikuti dah. Tak kita isi dengan amal-amal yang soleh yang baik tu, tiba masuk nanti menurun. Tiga masuk menurun kau, aduh segala male pai maya kesuau, male baca Al-Quran, male basidakah, kau male yang kali. Aduh hati kita seperti itu. Nah, untuk bisa kembali lihat, hanya menyesal, cari uang, ya. Ada uang kau merasa apa ya? Dia seolah-olah lah balik kehidupan no. Allah seolah-olah lah tertanggung di balik no musibah yang dihadapinya. Sehingga merasa tak nyaman. Segala sesuatu di balik itu. Lalu dicari uang yang ada di bawah. Dicari uang yang para lu penyakit deh. Ada sebuah cerita patang kami dengar. Ada orang nen
sakit jantung tu kabalake cincin. Cincin tu ada jantung dah. Pakai cincin kayak jantung. Mang nangau kamalake cincin wah, oi dak doa men. Kalau orang sakit jantung kau jangan dipakai kajian tu dai. Kalem kalau orang sakit jantung. Nah, dak do nyaman jiwa bangi ya bangi. Dia jadi ketika awak sedang sakit hati tu bangi hati tu. Sakit jantung tu bangi ya doa. Nah, dak amu disapu le. Kadi alun dipasang le do. Kaba pasang lo mah. Lalu baca cerita je kawan. Kira orang kawan dapat bercerita ko laki go cincin jantung no. Bau no sadar diri. Sadar diri apa? Den kaden laki lo lah tanggung di ndak nyaman den. Tanggung di apa mono ko pembangio den. Kawan lah balaki en tigo tanangnya jiwa nana. Sabar ya nana. Lalu bau timbul kesadaran dino. Sudah itu baru no nyaman itu tanang ni. Halu ni laki elai alah eboa. Boleh ko lah di laki. Jadi model tu lah kira-kira itu waktu. Kalau awak cari ke kawan yang lebih daripada awak, yo akan merasa awak ndak pernah bersyukur awak pada Allah. Tapi awak kok basat, carilah kawan yang lebih basat dari awak ni. Awak basat lah di betul, carilah di bawah kawan tu le. Awak dapat penyakit kau, carilah kawan yang lebih parah lo daripada itu penyakit. Maka disitulah akan muncul hidayah itu akan muncul dalam di waktu ketenangan. Tapi kalau awak banding yo kate darui, saya kok dapat itu, saya kok itu, saya kok ndak la rajin mayang kok ndak. Itu akan membuat hati kau gelisah darui yo. Awak lai duit mah kawan mati. Awak lai seketik sakit nak kawan, parah sakit nak. Awak lai dapat yo makan lah kawan. Tak makan dah. Jangan banding seperti itu awak tu. Kawan kayo, ya. Ada yang punya mitra doang. Pun kayo doang. Punya mitra yang di Suyen doang kayo. Di cerita patang singgah di situ. Hero no kayo makan tak bisa banyak lagi. Kayo dah patang cerita singgah situ balik dari apa disangka. Kayo, tapi apa salahnya? Makan tak bisa banyak. Dah pun tak bisa kedak kado di situ lah. Ya, iko bisa ambil, bisa ambil nah. Tapi apa oleh mana? Makan tak bisa banyak. Duduk tak bisa lama. Oto pajero ado. Makan batimbang yo panggang badan. Ya, oto pajero. Tapi naik oto tak bisa. Tu apa gunanya? Banyak kayu awak tapi nak dapat menikmati kayu roh. Tapi encak ya. Biarlah basat-basat ketek awak pi makan lama. Biarlah juga orang tawung tapi makan pun lama. Ya makan bapalu, ya makan batambu, ya lama, ya makan nyaman ni duit nah. Tu apa kayu Jadi tak bisa kayu tu dikacau-kacau. Oleh kerana itu, maka hidayah itu akan datang kepada kita ketika kita sadar. Dan bapa caranya bandingkan dengan yang lain yang di bawah daripada awak. Jangan dibandingkan awak zona lebih tinggi. Kalau dia tinggi dibandingkan awak gandaan pada bawah. Ya, pembanding awak ketik banget. Dan yang berikutnya yang ketiga, orang yang berbuat dosa tapi tidak menyesal, ya, menyesal dari dosa itu tak bersedih dan selalu buat dosa dari tak pernah menangis ya. Semakin tua semakin banyak dosa, semakin tua semakin tak tantu ibadah, semakin tua tantu ibadah. Orang seperti itu dialah orang yang berkhianat dan berbelok arah dari jalan surga. Lah dia lagi duit lamu, lah dia dengan azan umat buat itu daku umat di masjid. Lamo de tu lo pandangan azan, lamo de tu lo dinangan ceramah. Indak namu yodo. Indak namu bah doso kawa doso buat doso tarui. Itu orang berkhianat namun. Di dunia bantu nasolah mencari ketenangan hanya ke situ. Tetapi sesungguhnya ketenangan di dunia itu belum sesungguhnya ketenangan. Maka biar awak menangis, biar awak basat kini lau. Nangis tapi lain dapat makan nak jadi tu mah. Ya.
Dapat awak menikmati duit kau ya di mah. Ya, dapat. Tapi menyosok di banyak dosa, banyak dosa. Nah, tapi nanti di akhirat kita akan menyaman, akan tenang di akhirat nanti untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Kau nak dapat surga yang tinggi, anen kok nolai masuk surga wak, alia di itu mah. Ya, kau nak dapat, kau dapat yo surga, Jannatul Firdaus tu kau dapat dah wak. Wah. Kalau tidak dapat yang tinggi tu, kok nolai masuk surga jadi, jangan masuk neraka. Walaupun yang seganda-ganda no neraka, jangan masuk neraka lah wak. Tak kata alok dia awak tu. Tak kata alok do, api dunia saja tak alok pulai di akhirat. Tapi orang kau tak namu sadar damu. Cuy itu pengantin kena ke kuburan nak cari uang aden ke situ bisu Indah sadar. Cuy itu azan kecil, cuy itu musibah, indah yang namu sadar. Itulah orang yang sudah tertutup, ya, terkunci hatinya. Tak ada hidayah. Maka sampai hidayah itu akan datang ketika sampai umur sampai puluh. Lewat yang sampai puluh itu alun jolai. Aduh Allahu a'lam itu. Ya. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita. Kalau ada dosa lakukan, menyesal. Aku dosa lihat, menyesal lihat. Alai ada ya kesempatan lai, tobat taruh. Maka solat sunah taubat. Usahakan solat sunah taubat setiap malam. Kalau bisa sudah isa jadi yo. Ada beko malam jadi yo. Serah solat sunah taubat. Tapi bagusnya solat sunah taubat itu di malam hari. Sudah semai isa, semai sunat rawatib sesudah isya, kemudian salat sunat taubat boleh. Ya, kemudian mau tutup witir malam tu kalau nak kajago beko boleh yo. Ya, tapi lebih baiknya beko jago malam, kita salat sunat taubat, ya. Pertama dulu salat sunat wudu dulu, kemudian salat sunat taubat, kemudian tahajud, ya. Atau mungkin salat sunat hajat, kemudian tutuplah dengan witir minimal 1 rakaat kita tutup dengan witir. Malam tu. Tapi kalau tidak ya dah sekuang-kuang no tahu salat sunat taubah 2 rakaat tutup dengan witir. Ya, sampai menjelang subuh. Tapi yang bagusnya itu sampai setengah jam menjelang salat subuh. Sunat taubah. Banyak tuh macam-macam salat sunat, tapi yang paling utama salat sunat itu adalah salat sunat rawatib. Baru salat sunat duha, salat sunat tahajud, salat sunat taubah dan lain sebagainya. Kali itu saja yang disampaikan. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.